Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maftuha MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di sini kami dari kelompok 1 kelas PGMI 4D yang beranggotakan 1. Ina Fitriana NIM 12620520139. Yang kedua, Awin Tambah Hasan NIM 1262052020105. Yang ketiga, Diah Febri Trima Brurin NIM 1262052032006. Dan yang terakhir, Khairiyatun Nisa NIM 1262052032336. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Sejarah Kebudayaan Islam. Sejarah adalah catatan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, mencangkup perjalanan hidup manusia dalam mengisi perkembangan dunia dari masa ke masa. Kebudayaan adalah sebuah manifestasi dari akal dan rasa manusia. Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia agar kehidupan membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam berarti mencangkup mukmin yang saleh ataupun seorang mukmin yang sungguh-sungguh mengamalkan syariat Islam. Berdasarkan pengertian dari ketiga kata di atas, yaitu sejarah, kebudayaan, dan Islam, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa masa lampau yang berbentuk hasil karya, karsa, dan cipta umat Islam yang didasarkan kepada sumber nilai-nilai Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu kegunaan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Kegunaan mempelajari sejarah kebudayaan Islam sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui kekeliruan yang mengakibatkan kegagalan pada masa lampau. Yang kedua, dapat mengantisipasi agar kekeliruan di masa lampau tidak terulang kembali di masa sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga, menjadikan seseorang agar dapat memilih sikap dalam hidup. Yang keempat, mengambil ibrah, nilai, dan makna yang terdapat dalam sejarah kebudayaan Islam. Yang kelima, menanamkan penghayatan dan kemauan yang kuat untuk berakhlak yang baik. Yang keenam, meneladani sikap positif dari para tokoh umat Islam serta mampu mengantisipasi diri terhadap sikap yang tidak baik yang bisa menghancurkan harga diri dan martabat bangsa. Yang ketujuh, menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Yang kedelapan, dapat menjadikannya sebagai sumber motivasi atas kesuksesan umat terdahulu. Yang kesembilan, dapat menjadikannya sebagai bahan pelajaran yang berharga, bahan renungan yang tak ternilai harganya. Untuk materi yang terakhir yaitu sejarah dalam Al-Quran dan Sunnah. Menurut Al-Quran, proses sejarah itu tidak netral, tetapi ada intervensi Tuhan dalam menentukan jalannya sejarah. Islam menaruh perhatian besar terhadap studi sejarah. Al-Quran yang merupakan sumber inspirasi, pedoman hidup, dan sumber tata nilai bagi umat Islam, sekitar 2/3 dari keseluruhan ayat Al-Quran yang terdiri dari 6.660 ayat memiliki nilai atau norma sejarah. Al-Quran berbicara tentang perubahan dalam sejarah, di mana perubahan itu menurut penegasan Allah sangat ditentukan oleh kebaikan dan keburukan perbuatan manusia. Al-Quran memang bukan kitab sejarah, akan tetapi faktanya Al-Quran banyak berbicara tentang kronologi suatu peristiwa atau sejarah. Salah satu warisan Nabi Muhammad kepada umatnya di samping Al-Quran adalah As-Sunnah. Perbincangan tentang sunnah merupakan diskusi panjang yang terus berlangsung pada masa sekarang. Isu sentral yang menjadi pembahasan berkisar tentang hakikat, status, dan otoritas sunnah. Isu ini menjadi begitu penting karena kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sehingga perkataan dan perbuatannya diterima sebagian besar Muslim sebagai sumber kewenangan keagamaan dan hukum kedua setelah Al-Quran. Berikut presentasi dari kelompok kami
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.